nasib jadi seorang PNS tentu tidak terlepas dari aturan yang harus diatati dengan baik. Kali ini draft revisi UU ASN nomor 5 tahun 2014 kembali akan digodok oleh DPR. Nantinya di dalam draft revisi UU ASN akan banyak pasal yang bakal dihapuskan. Bukan hanya dihapuskan, namun ada beberapa pasal baru akan dimasukkan ke dalam draft revisi UU ASN itu. Hal yang menjadi perhatian dalam draft revisi UU ASN tersebut adalah perihal sanksi PNS hingga pemecahan secara tidak hormat. Sehingga sebagian kalangan menafsirkan bahwa revisi UU ASN yang terbaru akan menjadi peluru pemecahan jika melanggar. Nantinya jika ada yang ketahuan melanggar maka mungkin sanksi teguran hingga pemberhentian akan dialami PNS. Nah, di dalam draft revisi UU ASN nomor 4 tahun 2014 yang kini sudah masuk dalam prolegnas DPR tahun sidang 2023 nanti, memuat sejumlah ketentuan baru untuk dipatuhi PNS. Berdasarkan draft UU ASN nomor 5 tahun 2014 yang memasuki proses revisi, memuat pasal yang membuat para PNS makin mudah dipecat. Poin tersebut tertuang dalam pasal 87 ayat 1 menegaskan bahwa PNS bisa diberhentikan secara hormat jika ada perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Dalam hal perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dilakukan secara massal. Pemerintah sebelumnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR berdasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai. Pada pasal lainnya, poin pemecatan PNS juga menyebutkan bahwa PNS bisa diberhentikan dengan hormat jika dianggap tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Kemudian dalam pasal yang sama ayat 3 menyebutkan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Kemudian dalam draft perubahan UU ASN tersebut juga memuat bahwa PNS bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Hal ini terjadi apabila seorang PNS melakukan hal-hal berikut ini. 1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Dihukum penjara atau kurungan. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. 3. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, atau 4. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.